Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Aman, SAGMN. Pada kesempatan ini akan menyampaikan fatwa agama atau pesan-pesan agama. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a waja'alahu huta'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah ila akhir ayat. Summa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Wa qala ta'ala aidan wal takum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Para pendengar sekalian, para soimin soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada yang utama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada sore hari ini menjelang malam, tentunya kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan curahan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada saat ini masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dengan izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus kita pada hari ini telah memasuki hari yang kedua dari bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Artinya kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih dipanjangkannya umur, dipertemukannya kembali pada tahun ini, yaitu puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah. Oleh karena itu, mari para soimin dan soimat rahimakumullah, tentunya dalam kesempatan ini saya sedikit akan menjelaskan atau akan menyampaikan tentang hikmah puasa. Tetapi sebelum saya menyampaikan hikmah puasa, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa kita yang paling utama pada saat ini adalah bersyukur kepada Allah. Syukur menurut daripada para ulama itu terbagi dengan 3 bagian. Yang pertama disebut dengan syukur lafziyah. Yang kedua disebut dengan syukur i'tiqadiyah. Dan yang ketiga disebut dengan syukur amaliyah. Baik, akan saya jelaskan satu persatu atau secara rinci apa yang disebut dengan syukur lafziyah. Syukur lafziyah itu adalah syukur yang kita ucapkan, syukur yang kita lafazkan, atau syukur yang kita ikrarkan melalui lidah kita, yaitu syukur lafziyah. Syukur ini adalah syukur yang paling ringan dan sangat mudah sekali. Setiap saat dan waktu bisa kita melakukan itu syukur lafziyah. Dan syukur kepada Allah itu tidak harus melihat atau menilai bentuk daripada nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sekecil apapun nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap saja kita syukuri. Karena Allah sudah mengancam kita. Di dalam firman-Nya dalam surah Ibrahim ayat 7 jelas mengatakan kepada kita, wa in ta'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid, kata Allah. Ini jelas kepada kita, Allah tidak memandang besar kecilnya itu nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah syukurnya kita kepada Allah. Maka itu jangan sampai kita kufur dengan nikmat atau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali sedikit saya jelaskan bahwa
tentang nilai nikmat yang kita terima, yang patut kita syukuri sekecil apapun bentuknya. Contohnya, seperti air putih saja. Air minum yang kita minum dalam satu gelas. Air putih itu tidak dikasih gula, tidak dikasih kopi, tidak dikasih teh, dan juga tidak dikasih susu. Tetapi itu adalah nikmat Allah yang patut kita syukuri, itu air putih. Maka itu Allah mengatakan tadi, jika kita pandai bersyukur, nikmat Allah akan ditambah. Tetapi jika kita tidak pandai bersyukur, maka azab Allah akan kita terima. Oleh karena itu, saya perjelas kembali berkaitan dengan air minum yang itu air putih yang kita anggap tidak ada apa-apanya, tapi namun itu air putih itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu wajiblah bagi kita, setelah kita merasakan kehilangan hausnya kita, kehilangan dahaganya kita, lalu kita minum itu air putih, lalu ketika itu kita harus mengucapkannya alhamdulillah. Tetapi tidak heran, kalaupun ketika kita minum air putih itu yang sudah kita rebus, yang kita masak, tetapi timbul pada saat-saatnya kita merasa sakit perut, kita merasa sakit tenggorokan, itu adalah merupakan teguran Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat itu kita ditegur karena kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada yang disebut dengan syukur lafziyah atau syukur lisan, pada saat itulah ketika kita merasakan kehilangan haus atau dahaga, ucapkanlah pada saat itu alhamdulillahirabbil alamin, karena yang kita minum itu walaupun air putih yang tidak ada nilainya mungkin kita anggap, tetapi itu adalah nikmat Allah, maka wajiblah pada saat itu kita mengucapkannya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak memandang nikmat Allah itu besar atau kecilnya atau lupa nilainya, namun sekecil apapun sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan syukur lafziyah. Lalu yang kedua, agar kita pandai dan tahu pula paham dengan yang bentuknya syukur i'tiqadiyah. Syukur i'tiqadiyah itu adalah syukur yang mana nikmat-nikmat Allah yang kita terima, antara lain barangkali yang kita terima daripada nikmat Allah itu berbentuk materi, uang, rezeki, jabatan, kedudukan, kepintaran, ilmu, dan sebagainya. Itu semuanya patut kita syukuri. Karena tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, walaupun keringat dan usaha kita banting tulang semuanya kita dapatkan, tanpa izin Allah atau tanpa ridho Allah, yang kita peroleh itu tidak akan menjadi berkah. Maka itu setelah kita menerima apapun yang kita sebut tadi, rezeki dari Allah, jabatan, kedudukan, kepintaran, ilmu, dan lain-lainnya, itu adalah merupakan kita kembalikan kepada Allah, karena itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita itu merasakannya, setelah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, langsung kita sambung dengan ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya segala kemampuan, ketidakmampuan kita, tetap saja kita dengan ridho Allah, dengan takdir Allah, semuanya itulah adalah atas kekuasaan Allah. Maka itu ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim itu adalah merupakan syukur i'tiqadiyah. Lalu yang ketiga, yaitu syukur amaliyah. Syukur amaliyah adalah syukur yang kita mensyukuri nikmat Allah melalui amal, atau melalui pekerjaan, atau melalui usaha. Ini adalah termasuk syukur kepada Allah. Seperti contoh, kita diberikan oleh Allah kesehatan badan, kesehatan zahir batin. Nah, ini kita amalkan, kita kerjakan, kita usahakan dengan melakukan hal-hal yang menurut syariat agama kita atau anjuran agama kita. Antara lain, misalnya kita melakukan amalia, sholat 5 waktu, berzakat, berinfak, sedekah, dan termasuk berpuasa. Itu adalah termasuk dalam rangka kita syukur kepada Allah melalui yang disebut dengan syukur amalia. Para pemirsa, soiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kami sampaikan sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Hikmah bulan suci Ramadan kita awali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pandai bersyukur itu, insya Allah nikmat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya,
para soimin soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain pada saat ini kita diberikan umur yang panjang yang dapat kita manfaatkan melakukan hal-hal yang terbaik di bulan suci Ramadan ini, antara lain sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan ada hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelumnya. Antara lain persiapan-persiapan itu, walaupun ini agak terlambat kita sampaikan, namun daripada tidak sama sekali masih tetap juga sebaiknya kita pahami dan kita ketahui. Yaitu sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan tadi, seharusnya kita memperbanyak doa. Kita memperbanyak doa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kesehatan, memohon dipanjangkan umur, sebagaimana pada bulan Sya'ban yang lalu kita memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa balighna fi syahri Ramadan. Ini yang sering kita doakan pada waktu bulan Ramadan, pada bulan Sya'ban yang lalu. Dan pada akhirnya kita pada saat ini telah memasuki bulan suci Ramadan. Artinya doa kita sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkannya umur sehingga kita pada hari ini hari yang kedua. Para soimin soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi doa itu adalah merupakan perisai kita ataukah merupakan salah satu alat kita untuk menuju permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya amaliyah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus dengan doa itu adalah doa itu termasuk juga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi ad-du'a'u mukhul ibadah. Artinya doa itu adalah otaknya itu ibadah. Oleh karena itu sangat baiklah bagi kita semua kiranya untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa kepada Allah itu adalah merupakan doa yang tiada daya upaya bagi kita kecuali Allah lah yang memberikan kekuatan kita semuanya. Oleh karena itu pula doa sebagaimana firman Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu aku kabulkan. Allah tidak kesal atau tidak jemu-jemunya menerima doa kita. Doa apapun, sekecil apapun doa kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita memohon kepadanya dan tidak bermohon kepada yang lainnya. Sebagaimana juga Allah jelaskan, ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yashudun. Yang artinya bahwa mohonlah kamu kepadaku, niscaya aku kabulkan. Dengan syarat kamu harus berdoa kepadaku dan beriman kepadaku. Mudah-mudahan kamu mendapatkan itu petunjuk dari aku, kata Allah. Hadirin para pemirsa soimin soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi persiapan yang pertama sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, kita diperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan paling tidak pada ketika kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Berarti saking gembiranya kita dengan masuknya bulan suci Ramadan, kita mengucapkan selamat datang ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan. Artinya itu adalah merupakan satu kegembiraan kita bahwa kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan, bulan yang ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala kita selain daripada bulan-bulan yang lainnya. Hadirin para soimin soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu persiapan kita yang kedua, barangkali sebelum kita masuk bulan suci Ramadan kemarin, kita sudah menguatkan niat kita. Kenapa di sini kita harus menguatkan niat kita? Karena banyak para orang-orang yang pada saat itu ketika akan kedatangan bulan suci Ramadan, mereka berteriak atau mengatakan, nah ini bulan suci Ramadan. Logikanya, ketika mereka tahu bahwa akan datang bulan suci Ramadan, artinya mereka sedikit terganggu barangkali. Terganggu dalam pekerjaannya, terganggu juga barangkali penyakit yang ada pada dirinya. Antara lain yang pernah kita dengar para orang-orang yang mengatakan, aku ini adalah sakit mah. Nah, begitu dia mengatakan sakit mah, artinya dia tidak ada niat untuk melakukan berpuasa. Nah, oleh karena itu, sebagus dan sebaiknya
apapun yang dia rasakan pada saat itu, tetap saja dia menguatkan dirinya atau niatnya, saya akan berpuasa. Bahkan Rasulullah mengatakan, sumu tasihu. Kalaupun kamu mengidap suatu penyakit, maka berpuasalah kamu, insya Allah kamu akan menjadi orang yang sehat. Nah, artinya di dalam hal ini, kita jangan ragu-ragu menghadapi bulan suci Ramadan. Apapun yang terjadi, terjadilah ketika kita melakukan ibadah puasa. Dan insya Allah, kalaupun kita mati juga di dalam itu bulan puasa, berarti kita mati syahid. Para pemirsa dan para soimin-soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu persiapan yang kedua. Lalu persiapan yang ketiga, ketika kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus melakukan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita selaku manusia awam, manusia biasa yang tentunya tidak ada yang sempurna. Pasti yang disebut adanya dosa, adanya kesalahan, adanya kekeliruan dan kehilapan. Oleh karena itu, agar kita menjadi ikhlas dan khusyuk nantinya ketika kita melakukan ibadah puasa, maka pada saat itu atau sebelum masuk bulan suci Ramadan, kita sudah membersihkan diri kita, memohon ampun kepada Allah agar kiranya ketika kita masuk di bulan suci Ramadan, kita sudah terbersih dari kotoran-kotoran yang kita sebut adalah kesalahan-kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ini sebagai persiapan kita ketika kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Yang keempat, yaitu membersihkan hati. Ini sangat perlu sekali ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Sebelum kita melakukannya nanti, sebelum kita melakukan ibadah puasa, terlebih dahulu kita membersihkan hati. Dan ini juga kita sangat maklum kepada diri kita masing-masing. Tentu ada saja di antara kita yang ada kesalahan, ada kekeliruan, atau ada hal yang tidak diinginkan di antara kita, sehingga kita merasa sakit hati atau merasa disakiti. Nah, oleh karena itu, sebelumnya tadi kita masuk bulan suci Ramadan, kita sudah membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit, hasad, dengki, dendam, dan sebagainya. Ini yang dimaksud persiapan kita ketika memasuki bulan suci Ramadan, yaitu kita membersihkan hati. Yang pertama dan paling utama di dalam membersihkan hati ini, sebagaimana di dalam hadis qudsi yang langsung saja bahasa Indonesianya yang dikatakan bahwa pada saat itu dalam hadis qudsi diceritakan Jibril sedang menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW sedang berkhutbah, yang pada saat itu diaminkan oleh Rasulullah SAW. Ketika itu para sahabat akhirnya dia bertanya, apa yang diaminkan oleh Rasulullah ketika berkhutbah tadi? Rasulullah menjelaskan, ketika saya berkhutbah tadi, saya disampaikan oleh Jibril untuk mengatakan demikian, wahai Muhammad, seandainya umatmu ketika masuk bulan suci Ramadan belum bermaaf-maafan di antaranya, ya Allah, jangan engkau terimakan amal ibadah puasanya. Ketika itu diaminkan oleh Rasulullah. Artinya, bagi kita semua ada 3 hal yang dimasukkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah kita jika punya masih orang tua yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, tetap saja kita meminta maaf kepada mereka, baik berjabat tangan atau tidak berjabat tangan, silakan saja. Yang penting kita menyampaikan untuk kepada kedua orang kita untuk saling bermaafan atau memaafkan atas kesalahan kita sendiri atau terhadap kedua orang tua kita. Kalaupun dia masih hidup demikian, tetapi kalaupun dia sudah meninggal, menurut Rasulullah SAW adalah mendoakan beliau. Inilah yang pertama yang dimasukkan oleh Jibril, bahwa diaminkan oleh Jibril pada saat itu. Jangan sampai kita belum bermaafan kepada kedua orang tua kita ketika masuk bulan suci Ramadan, karena itu akan membuat puasa kita akan tidak berkah atau tidak menjadikan puasa mabrur. Lalu yang kedua, saya percepat sedikit, bahwa yang kedua kata Jibril, yaitu, ya Muhammad, seandainya suami istri yang ketika masuk bulan suci Ramadan juga dia belum bermaafan, maka pahala puasanya
tidak ada berkahnya atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bermaaf-maafanlah kita sebelum kita masuk bulan suci Ramadan. Bahkan walaupun pada saat ini kita belum terlambat, silakan kita untuk melakukan bermaaf-maafan terhadap suami istri. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang perlu kita bermaaf-maafan dengan sanak saudara, jiran, tetangga, dan sahabat kerabat. Ini sangat perlu bagi kita untuk saling bermaafan, karena untuk mensucikan diri kita agar ketika kita melakukan ibadah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal inilah saya simpulkan, marilah kita saling bermaaf-maafan, bukan hanya menunggu lebaran, tetapi sebelum lebaran kita sudah melakukan bermaaf-maafan terhadap kedua orang tua kita, suami istri, dan sahabat kerabat dan tetangga. Ini yang perlu saya sampaikan. Kemudian hikmah puasa. Singkat saja karena waktu, saya ingin menyampaikan hikmah puasa yang pada saat ini ada 4 hal saja. Sebetulnya hikmah puasa itu sangat banyak sekali, tetapi mengingat waktu saya akan menyampaikan hanya 4 saja hikmah puasa bagi kita, bagi orang yang berpuasa. Yaitu sebetulnya hikmah puasa itu saya sampaikan tadi adalah sangat banyak. Namun sekali lagi saya mohon maaf, berhubung dengan waktu saya singkatkan saja di dalam hikmah puasa ini. Bagi orang yang melakukan ibadah puasa, salah satunya firman Allah tadi saya sampaikan, Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ini hikmah yang pertama. Jadi hikmah yang pertama adalah upaya kita mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya bulan suci Ramadan. Bahkan pada hari-hari yang lain pun bisa kita upaya kita untuk mencapai meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun istimewanya di bulan suci Ramadan ini adalah Allah akan melipat gandakan amaliyah kita. Amaliyah sunat kita pada suci Ramadan ini pahalanya seperti pahala amaliyah wajib, dan amaliyah wajib ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 70 kali lipat. Inilah hikmah yang pertama, bahwa upaya kita dalam mencapai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal-amal kita. Antara lain pada bulan suci Ramadan ini yang tidak kita dapatkan amalan-amalannya, yaitu seperti sholat tarawih di pada bulan suci Ramadan, yang tidak kita dapatkan pada bulan yang lainnya. Para soimin soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hikmah yang pertama. Namun kalau saya uraikan banyak sekali yang upaya-upaya kita mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas takwa itu intinya sesuai dengan definisinya adalah sebagai berikut: hiyamtisaru awamirillah azza wa jalla wajtinabu nawahi syirra wa alaniyah. Yaitu orang yang berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin itu mengangkat, mengerjakan ibadah-ibadah kita, dan juga berusaha menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah dalam upaya kita juga meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hikmah yang kedua di bulan suci Ramadan yang mulia ini, yaitu kita bisa meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi. Yang mana para pemirsa, para soimin soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelasnya bahwa yang tadinya kebiasaan-kebiasaan kita yang di luar bulan suci Ramadan yang menjadi kesenangan kita, antara lain barangkali yang bagi bapak-bapak seperti merokok, seperti minum-minuman, dan juga hal-hal yang terlarang lainnya, dan juga makan minum yang berlebihan yang menjadi kesenangan-kesenangan kita. Nah, pada bulan suci Ramadan ini kita dapatkan hikmahnya, kita dapat meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi. Sebagaimana kesenangan itu yang disebut dalam Al-Quran, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Itu salah satunya yang menjadi kesenangan kita,
kesenangan dengan perhiasan-perhiasan, kesenangan dengan wanita-wanita, dan kesenangan dengan buah-buahan atau kendaraan, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah merupakan kesenangan dunia yang sering kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Nah, pada bulan suci Ramadan ini kita akan terhalangi atau dibatasi dari kesenangan-kesenangan. Itulah menjadikan hikmah kita. Dan insya Allah akan berlanjut hikmah ini bukan hanya pada bulan suci Ramadan, tetapi pada bulan-bulan yang berikutnya. Lalu yang ketiga, hikmah bulan suci Ramadan ini yang kita dapatkan, bahwa kita selalu berusaha lebih baik. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan ini kita selalu berhati-hati dalam kita berbicara, dalam kita bertindak tanduk, selalu kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berusaha lebih baik atau lebih lagi berhati-hati dengan perilaku kita atau dengan tindak tanduk kita, sehingga kesempurnaan di bulan suci Ramadan dari amalia kita ini akan lebih meningkat kembali. Seperti jangan sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, kamin so'imin laisalahu min siyamihi illal ju'wal atos. Artinya betapa banyak orang yang berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena hanya dia tidak makan dan tidak minum, dan yang lainnya dia kerjakan. Artinya hal-hal yang menjadikan merusak dari amal pahala puasa itu akhirnya dia lakukan, maka itu dikategorikan kata Rasulullah yang disebut tadi adalah dia hanya dapat lapar dan dahaga saja. Lalu yang terakhir, para so'imin dan so'imat rahimakumullah, yaitu yang keempat, saatnya berbagi dengan si miskin. Hadirin para so'imin so'imat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara langsung, secara tidak langsung, orang yang mempunyai atau orang yang kaya, orang yang semua ada, yang pada saat ini dia akan merasakan bagaimana si fakir miskin yang pada saat itu yang adanya kehausan, kelaparan, yang tidak ada bahan-bahan yang dia makan. Nah, inilah si kaya akan merasakan, sehingga dia akan jatuh belas kasihannya kepada tetangga, kepada jiron, kepada sahabat dan kerabat untuk membagi rezekinya kepada si miskin. Nah, ini barangkali yang menjadi perhatiannya, apalagi pada saat ini kita diganggu oleh yang disebut dengan virus corona COVID-19. Ini adalah merupakan solidaritas kita sesama kita. Mari kita saling bantu-membantu, saling dukung-mendukung, dan saling memotivasi. Jangan kita saling mengucilkan di antaranya. Apabila kita pada saat ini yang diuji coba oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersatu, mari kita saling tolong-menolong, sehingga tidak ada pemisah di antara kita. Tapi yang jelas kata Rasulullah SAW, jangan sampai kamu kenyang perut kamu, sedangkan di tetangga kamu adalah termasuk adanya orang yang kelaparan. Maka di antaranya itu termasuklah kamu tidak beriman. Demikian barangkali secara singkat saya sampaikan berupa pesan-pesan agama ini menjelang sholat maghrib atau menjelang kita berbuka puasa bersama. Semoga saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya selama kita menjalankan ibadah puasa ini akan selalu diberikannya kesehatan dan keselamatan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan semoga juga kita selalu dibimbingnya kepada jalan yang benar. Demikian, yang baik itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kekurangan dan kekeliruan, kehilapan itu adalah kekurangan saya pribadi. Tentunya saya mohon maaf, dan kepada Allah kita sama-sama mohon ampunannya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.